Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian tools e-kinerja untuk Provinsi NTT. Jadi di sini saya akan menjelaskan khusus untuk guru. Silakan diketik di mesin pencarian e-kinerja.bkd.ntt.prof.go.id seperti ini. Maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk username silakan dimasukkan NIP Bapak Ibu Guru. Dan password itu 5 digit terakhir dari NIP-nya. Kemudian sign. Perlu Bapak Ibu Guru perhatikan, di sini terpampang nyata informasinya bahwa untuk melakukan pengisian kinerja, itu pastikan dulu mengedit profil. Jadi, pertama yang dilakukan adalah mengedit profil. Caranya, silakan masuk di menu lain-lain di sini, kemudian pilih edit profil. Jika Bapak Ibu Guru ingin mengubah password, bisa diubah di sini, ketikkan passwordnya, kemudian konfirmasi passwordnya. Setelah itu, di atasan langsung silahkan ketik nama kepala sekolah Bapak Ibu Guru. Sini. Dan kemudian dia akan muncul tersendiri. Kemudian untuk atasan 2, koordinator pengawas. Untuk atasan 3 boleh tidak diisi. Ini tidak perlu diisi ya. Kemudian silahkan dicek jabatan dengan pangkat. Kalau sudah benar silahkan disimpan. Setelah edit profil, silahkan masuk di SKP PP30. Kemudian di rencana SKP. Ya, di tampilan Bapak Ibu Guru yang belum pernah masuk, itu pasti di sini kosong ya. Jadi untuk mengisi, silahkan klik tanda tambah di sini. Kemudian untuk dari tanggal bulan tahun, Bapak Ibu Guru pilih tanggal 3 Januari 2022. Kemudian sampai tanggal periode penilaian itu tanggal 31 Desember 2022. Nah, kemudian yang ini tidak usah diubah, pilih model dasar, kemudian klik simpan. Kebetulan saya sudah simpan, jadi saya tidak simpan kembali. Setelah Bapak Ibu Guru simpan, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengedit selanjutnya, silahkan pilih di target SKP, bagian ini. Kemudian di sini kita akan menginputkan rencana kinerja. Jadi perlu Bapak Ibu Guru ketahui bahwa rencana kinerja ini tidak akan bisa diinput oleh guru ketika atasan belum masuk. Jadi atasan dalam hal ini kepala sekolah wajib masuk duluan sebelum guru-guru. Bagaimana cara menginputnya? Jadi ini saya sudah menginput salah satu rencana kinerja saya. Ini sesuai dengan matriks atau sesuai dengan SKP yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini contoh SKP yang saya buat menjadi panduan untuk pengisian dari rencana kinerja saya. Untuk menginput rencana kinerja, silahkan klik sebelah kiri input kinerja utama. Kemudian yang ini adalah rencana kinerja atasan. Jadi ini tidak akan muncul kalau misalnya atasan belum masuk. Kebetulan karena atasan saya sudah masuk, jadi ini sudah ada. Kemudian rencana kinerja tinggal copy paste dari SKP yang sudah kita rancang ya. Kan yang pertama tadi sudah ya. Jadi saya ambil yang kedua. Rencana kinerja saya yang kedua, kemudian saya paste di sini. Kemudian klik simpan.
Selanjutnya kita input indikator kinerja individu. Selanjutnya untuk indikator kinerja silahkan klik yang model pencarian ya. Nah, indikatornya silahkan diketik sesuai dengan indikator kinerja yang sudah dibuat. Yang ini ya, indikator kinerja. Berarti yang ini kuantitas. Silahkan di copy, baru masuk, copy paste. Aspek kuantitas, target satuan, dan ini wali kelas 1. Ini sesuai dengan di sini, ini adalah satu laporan ya. Kuantitasnya di sini laporan. Kemudian silahkan disimpan. Yang ini tidak usah diubah, tinggal klik simpan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru banyak rencana kinerja, silahkan input seperti tadi saja sampai sesuai dengan Bapak Ibu guru punya kinerja utama. Kemudian kalau misalnya ada kinerja tambahan, silahkan pilih yang sebelah kanan, input kinerja tambahan. Kemudian silahkan diketik sesuai dengan Bapak Ibu guru punya kinerja tambahan. Ini kebetulan saya ada IHT. Ya. Jadi saya tinggal paste baru simpan. Oke. Nah, sama dengan yang tadi, kita pilih yang gambar pencarian ini, kemudian indikatornya, silahkan dipaste lagi dari sini. Paste, input tetap kuantitas, target satuan, dan ini tergantung kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu dalam kegiatannya dia misalnya dalam satu semester ada 1 atau 2, ya berarti pilih 2. Kalau misalnya hanya 1 berarti ketik 1 saja. Di sini laporan dan sertifikat ya. Kita lihat dulu ini dalam jenis jumlah laporan ya. Kita pilih laporan baru simpan. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya banyak tambahan, berarti silahkan ditambah sama dengan yang tadi ya. Jadi ini untuk input kinerja tambahan, di sebelah sini untuk input kinerja utama. Kemudian selain rencana SKP JAJF, kita juga harus mengisi harian SKP dan harian non SKP. Harian SKP yang diwajibkan untuk input itu di bulan Januari ya, di bulan Januari. Jadi untuk membuatnya silahkan ditambah, pilih tambah, kemudian kira-kira dari kegiatan SKP ini tanggal berapa dilaksanakan. Misalnya saya di tanggal 3 di Januari, tanggal 3 Januari itu saya membuat RPP ya, berarti tulis membuat RPP, kuantitasnya kebetulan misalnya di fisika ada 18 RPP untuk, kemudian di persentasenya ini adalah dokumen ya. Mulai ya, kita ambil jam kerja ya. Jam kerja ya anggap sudah jam 8 00 sampai jam 10 sampai 0, jam 10 ya.
kita pilih yang jumlah laporan jam mengajar dan RPP karena memang lagi kerja RPP. Silahkan disimpan. Oke. Jadi ini harus ditulis sesuai dengan tanggal Bapak Ibu guru mengerjakan. Jadi biar nanti mengajar juga harus diinput. Jadi misalnya saya punya jadwal mengajar itu misalnya di hari Senin, ya. Misalnya di tanggal 3 itu, saya pilih tanggal 3 dulu ya. Tanggal 3 Januari itu aktivitas saya itu mengajar di kelas mengajar fisika. Karena kebetulan saya mengajar 2 mata pelajaran, fisika dan prakarya, jadi saya jelaskan mengajar fisika di kelas 10 IPA 1. Ini kuantitasnya 1. Kemudian ini satu kegiatan. Saya mengajar itu dari jam 7.15 jam ada upacaranya jam 8 sampai jam 9.15. Kemudian ini jumlah laporan mengajar dan RPP akan disimpan. Ya, jadi ini saja yang perlu diisi ya. Kemudian untuk harian non SKP, jadi ini diisi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tetapi tidak ada di uraian kinerja yang sudah ditulis di SKP. Jadi ini tidak wajib, ya. Caranya mengisi ya sama seperti dengan harian SKP 30 tadi. Cuma untuk harian non SKP ini dia kegiatan-kegiatan di luar SKP yang sudah kita rancang. Jadi ini perlu verifikasi dari atasan ya. Jadi kalau misalnya belum diverifikasi berarti dia akan munculnya seperti ini, belum verifikasi. Nanti kalau atasan sudah verifikasi ini akan berubah jadi warna hijau. Oke, terima kasih. Ini hanya sharing untuk Bapak Ibu guru. Kalau misalnya ada salah bisa tulis di kolom komentar supaya ini bisa saling memperbaiki, bisa saling mengingatkan jika pengisian dalam SKP ini ada salah. Terima kasih. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.